Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami KM Jam, Jurnalistik Debat Mahasiswa Universitas Taman Padang. Baik, pada hari ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kami, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Taman Padang. Pada Bapak, silakan. Oke, terima kasih Saudara Vinjau atas undangannya untuk ikut menjadi narasumber pada hari ini dengan tema peranan Ya. Peranan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk meningkatkan kemajuan Universitas Taman Padang dan juga beserta kru yang hadir pada hari ini. Oke Pak, baik, dengan tema kita pada hari ini atau judul dari podcast kita pada hari ini adalah peranan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Taman Padang untuk kemajuan kampus ke depannya. Nah, dengan ini Pak, kita santai aja ya Pak, soalnya kita kalau formal terlalu canggung gitu kan. Kalau dilihat ya dari penelitian mahasiswa bahkan Vinjau sendiri, dekan Fakultas Ekonomi paling eksis di Universitas Taman Padang, karena dimana yang paling muncul lah ya di beberapa fakultas itu cuma Pak Dekan yang eksis ya di Universitas Taman Padang. Akan tetapi kenapa demikian? Kenapa demikian keeksisan itu dapat timbul dari Bapak pribadi sendiri. Nah, emang seperti apa sih Pak kebijakan-kebijakan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini selama Bapak memegang jabatan di Dekan Fakultas Ekonomi? Oke, terima kasih host. Jadi begini, kita ini termasuk generasi milenial. Generasi milenial itu memang harus dituntut untuk mempunyai kreativitas dan inovasi. Nah, apalagi kita juga moderator juga host sebagai mahasiswa itu kita terlatih untuk menjadi seorang aktivis. Saya dulu seorang aktivis. Jadi memang kesadaran kita bahwa sesuatu yang tidak bagus itu perlu kita perbaiki. Ini sebenarnya apa yang kita lakukan di Fakultas Ekonomi ini masih jauh dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Tapi memang dengan kondisi dan keterbatasan kita perlu berbuat agar apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki itu bisa membawa fakultas ini lebih baik lagi ke depan. Salah satunya adalah kebijakan kita adalah mendorong para dosen itu untuk menambah kuliahnya. Alhamdulillah sudah banyak dosen kita yang sudah kuliah doktor dan menamatkan doktor. Itu di Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Ekonomi. Nah, apalagi kita juga sudah buka program magister manajemen yang konsen terhadap pengembangan visi dari universitas yang menyangkut tentang entrepreneurial. Nah, banyak dari mahasiswa kita yang berlatar belakang pejabat, yang berlatar belakang dari pemerintahan, baik itu di tingkat provinsi maupun desa, dan itu juga para pemangku-pemangku kepentingan termasuk juga LSM dan anggota legislatif. Itu mahasiswa di mahasiswa di MM, dan termasuk juga di kita memang support mahasiswa kita untuk ikut berbagai program-program yang ada. Nah, kita di Fakultas Ekonomi sebagai pelopor debat mahasiswa di tingkat di tingkat regional. Nah, walaupun sebelumnya ada di fakultas lain, tetapi memang kita selalu rutin mengirimkan mahasiswa kita untuk ikut debat. Itu salah satu program, termasuk juga kita juga mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kita juga sebagai pencetus lahirnya BEM di tingkat fakultas. Pencetus lahirnya HIMA. Betul. Ini juga menjadi sebuah prestasi. Tergantung dari mahasiswanya. Segala aktivitas mahasiswa yang kita laporkan ke kita selalu support. Mungkin itu dulu. Nah, jadi gini Pak, jadi Bapak bilang bahwasanya khususnya magister manajemen ya atau S2 kan istilahnya. Jadi mahasiswanya itu terfokus pada kelas-kelas pekerja lah ya. Orang-orang pekerja istilahnya, baik dari pengusaha, LSM dan lain sebagainya. Jadi
sistem perkuliahan seperti apa yang dilakukan kepada mahasiswa tersebut, Pak, khusus di Fakultas Ekonomi? Ya, kalau khusus di S2 kita ada dua kategori. Yang pertama adalah perkuliahan yang bersifat reguler. Yang bersifat reguler itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduate yang tamat kuliah langsung tamat kuliah S1 langsung kuliah, melanjutkan perkuliahan di S2. Nah, dan ada juga yang bersifat hibrid. Artinya kita mengupayakan dari kelas eksekutif. Jadi artinya di situ juga bergabung berbagai komponen-komponen, unsur-unsur masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya. Nah, alhamdulillah ya apa yang kita guidekan itu, kita capai itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ada dari legislatif, ada dari eksekutif, dan juga dari pemerintah sampai pemerintahan tingkat negara, termasuk juga pengusaha dan pengusaha. Nah, dan lainnya. Berarti jadi magister ekonomi, magister manajemen itu Pak bukan berarti dia juga S1 sebelumnya di sini. Kalau dia S1 di luar, bisa dia melanjutkan. Oh iya, jadi memang kalau magister manajemen itu multidisiplin ilmu. Jadi mereka juga berlatar belakang pendidikan sebelumnya ada pendidikan agama, ada pendidikan sarjana pertanian, ada juga farmasi, ada juga teknik. Jadi berbagai macam unsur-unsur mereka berasal dari S1 dulu. Nah, dengan di situ kita dia berhimpun di program magister manajemen tersebut. Nah, jadi memang program magister manajemen itu adalah multidisiplin ilmu yang kita rangkum ke dalam program yang namanya magister manajemen. Dan itu pola perkuliahannya 3 semester dan 1 semester untuk tesis. Alhamdulillah sudah ada yang berjalan 2 semester. Nah, tinggal 1 semester lagi dan itu bisa tesis. Harapan kita memang 1 tahun 10 bulan mahasiswa ini bisa menamatkan perkuliahannya. Ya, tergantung dari mahasiswanya. Ya, kalau mau lulus apa enggak. Nah, gini Pak, dari kebijakan-kebijakan yang Angel tanya tadi bahwasannya Bapak sudah melakukan beberapa pergerakan yang memang itu memajukan kampus Universitas Padang. Jadi di Fakultas Ekonomi kan ada sumber daya manusianya kan. Nah, misalnya sumber daya manusia ini tidak berkemungkinan dari karyawan, dosennya, sama mahasiswanya juga karena selingkup dari Fakultas Ekonomi. Nah, bagaimana cara memanfaatkan sumber daya manusia sebagai penunjang perkembangan kampus itu? Ya, begini, kita merekrut dosen yang berlatar belakang praktisi. Banyak dosen-dosen kita yang berasal dari praktisi. Nah, itu ada dari Basnas, ada dari fasilitator ya sebelum, ada juga pendamping UMKM, ada juga dari mantan bupati, dan begitu juga ada yang sebagai komisioner. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu kita ramu, dan begitu juga kita mengundang praktisi untuk memberi materi-materi di tempat kita dalam bentuk kuliah umum, workshop dan lain sebagainya. Bahkan kita juga pernah mengundang Menteri Pariwisata, nah, dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2011 kemarin itu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, mereka hadir, termasuk juga kami entrepreneur dan pihak-pihak lain, termasuk juga wakil gubernur dan anggota legislatif dan banyak lagi. Dan juga kita mengundang dari kampus luar negeri, dari Malaysia untuk memberikan kuliah umum di tempat kita yang berasal dari UNISEL. Kita juga sudah kerjasama dengan kampus-kampus tersebut, termasuk juga kampus-kampus di dalam negeri. Nah, tapi kan itu kan Pak, istilahnya kan yang Bapak ceritakan barusan bahwasanya itu kan sumber daya dari luar, sumber daya manusia dari luar. Ya, jadi maksud kita kan internal. Sumber daya internal. Nah, kalau internal kita begini, di internal kita juga banyak, ada dosen kita yang sudah kuliah S3, ada menamatkan, dan termasuk juga proses S3, dan ada juga dosen kita yang mendapatkan 114 inovasi terbaik di tingkat BRIN. Itu dari dosen
kewirausahaan. Nah, dan begitu juga dosen kita ada yang bekerja di tempat lain sebagai ketua Basnas, ada juga dosen kita dan mantan bupati. Nah, itu kan praktisi, dia mempunyai kemampuan, dan juga banyak dari dosen-dosen kita yang punya sertifikasi BSN, Badan Sertifikasi Nasional, baik itu pendamping UKM dan lain-lain sebagainya, dan banyak juga dilibatkan di lingkungan luar sebagai tenaga ahli, sebagai narasumber, dan begitu juga sebagai sebagai pengurus. Nah, baik itu di Kadin, baik itu di HIPMI, himpunan pengusaha muda, di Kadin, Kamar Dagang Indonesia dan lain sebagainya. Dengan potensi-potensi itu, berarti mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa. Kemampuan itu ketika kita ramu dan kita berikan kepada mahasiswa, di situ mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan dosen yang hanya bekerja sebagai dosen saja, yang tidak mempunyai latar belakang, kemampuan, intuisi di luar. Sementara dosen kita banyak yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas di luar, termasuk juga organisasi profesi, baik itu di ADRI, Asosiasi Dosen Republik Indonesia, Asosiasi Dosen Manajemen. Nah, itu kan lembaga-lembaga profesi yang berada di luar, termasuk juga ormas-ormas, organisasi kemasyarakatan. Nah, itu kan membantu kita untuk pengembangan fakultas ini ke depannya, dan kita juga mempunyai networking, termasuk juga rektor kita ini berasal dari Fakultas Ekonomi, wakil rektor dan lain sebagainya, dan mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai potensi-potensi yang sangat luar biasa. Ketika ini diramu, ketika ini dirancang, dipadukan, itu akan menghasilkan sebuah hasil menurut saya yang optimal. Oke, berarti istilahnya lah ya Pak, dosen-dosen yang berkarir di luar itu tentunya kan tidak ada kemungkinannya, tidak berkemungkinan bahwasanya mereka juga akan memberikan feedback untuk kampus kan, karena jadi saya sebagai mahasiswa sih cuman sebagai panutan aja. Kenapa? Karena memang mungkin karena Finjal kurang informasi bahwasanya ada dosen-dosen yang karirnya seperti itu lah ya. Jadi kalau Finjal cuman setelah dengar sama Bapak itu cuman panutan aja, karena Finjal merasa feedbacknya masih belum sampai ke Finjal, termasuk Finjal mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Nah, justru itu kita berharap begini. Kalau saya sangat mengharapkan organisasi intrakampus, organisasi mahasiswa intrakampus itu bisa berjalan dengan baik, baik itu BEM, HIMA dan lain sebagainya. Kita sangat mensupport. Paling kita sangat menganjurkan kepada BEM fakultas untuk membuat LKMM, lembaga latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa. Malahan kita pernah mengangkat LKMM itu di tingkat universitas atas nama fakultas. Nah, tapi itu tidak berlanjut. Nah, dan begitu juga sebenarnya dengan kondisi-kondisi seperti ini, kalau mahasiswa itu proaktif, kita bisa memberikan potensi kepada mahasiswa untuk mengembangkan bakatnya. Termasuk juga kita memberikan jaringan kepada mahasiswa untuk ikut kegiatan-kegiatan di luar. Saya contohkan saja seperti debat mahasiswa. Nah, itu kan potensi, tapi juga sangat disayangkan ketika ada banyak yang ngelak, sehingga yang hadir itu hanya itu-itu saja. Betul. Nah, kita juga menginginkan mahasiswa itu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Karena apa? Menjadi mahasiswa itu sebentar. Dan setelah mahasiswa itu mau ngapain? Nah, ini perlu juga perlu juga menjadi perhatian. Saya menyampaikan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bangunlah networking selagi saudara masih mahasiswa. Nah, kenapa? Karena IP yang tinggi itu adalah salah satu prasyarat untuk melamar pekerjaan. Setelah itu bukan itu lagi, adalah kemampuan soft skill dari mahasiswa itu, sehingga mereka itu dipilih untuk menjadi pegawai karyawan atau menjadi orang-orang yang hebat ke depannya. Ya, ke depannya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian dari mahasiswa itu. Nah, seperti yang dikatakan Pijal tadi, belum mendapatkan azas manfaat karena ruang-ruang diskusinya yang belum dimunculkan oleh mahasiswa. Harusnya jadikan dosen ini
saya selalu menganjurkan buat forum-forum, undang dosen-dosen ini untuk memberikan pencerahan. Betul. Jadi mahasiswa itu tidak cukup masa perkuliahan saja. Nah, jadi di luar perkuliahan itulah ilmu yang sesungguhnya didapatkan, Iya, experience, soft skill, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau hanya berpacu kepada waktu perkuliahannya berapa lama? Betul. 3 SKS, 2 SKS, itu waktunya juga terbatas. Tapi kalau bertemu di luar, itu mahasiswa akan lebih santai, lebih rileks, Iya. lebih bisa bertanya lebih detail dan lain-lain sebagainya. Iya, iya. Nah, ini perlu diperhatikan. Termasuk juga kita belum terbangunnya korelasi antara mahasiswa dengan alumni. Sementara alumni kita banyak. Oh, banyak. Nah, Kan TV juga itu, Pak. ya, tetapi kita sangat sayangkan kan itu korelasi antara alumni dengan mahasiswa kadang-kadang kurang berjalan dengan baik. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi ke depan. Bagaimana para aktivis-aktivis mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dekat dengan alumni yang ada dan lain-lain sebagainya. Ini perlu perhatian sehingga saudara-saudara dari mahasiswa bisa meningkatkan kemampuannya, meningkatkan keterampilannya. Ya, keterampilan dalam hal apa itu, Pak? Kalau memang jalin koordinasi kepada alumni apa dengan Nah, keterampilan yang dimaksud di sini adalah keterampilan minimal saudara mampu berkomunikasi dengan baik, menciptakan leadership, sehingga dengan membuat program-program kerja, jangan datang ke alumni itu dengan tangan kosong tanpa membawa program. Sampaikan apa program kerja yang akan dilakukan. Nah, kita juga kadang-kadang kita minta apa program kerja. Nah, kadang-kadang program kerjanya nggak kelihatan. Betul, Pak. Nah, bingung juga. Dan perlu ditinjau ketahui, kita juga menjadi mahasiswa di KI ini, Komisi Penyiaran Independen. Nah, kita dilibatkan dalam hal tersebut sebagai pemantau penyiaran, baik itu di tingkat universitas, di tingkat fakultas, maupun itu di tingkat Sumatera Barat. Nah, itu di-SK-kan oleh KPID. Dan begitu juga kita punya galeri investasi. Nah, di sana itu. Nah, tapi tidak berfungsi dengan baik. Kita selalu mendorong mahasiswa untuk aktif, tapi tergantung dari mahasiswanya. Kita buat program, tapi mahasiswanya nggak mau menjalankan, ya apa boleh buat. Belum lagi program-program yang lainnya. Siap, Pak. Siap. Nah, dari sumber daya manusia ya, Pak. Bapak tadi menjelaskan bahwasannya dari berbagai akademik ya, dari dosen-dosennya, terus dari karyawan juga, sama peran aktif di fakultas ini kayak mana tuh? Nah, begini, perlu juga saya sampaikan, kita memang dalam hal memberikan pelayanan karyawan kita terbatas karena kita mempunyai 3 orang karyawan dan itu dibagi 2 shift dan 1 karyawan lagi bekerja untuk magister. Nah, sehingga dengan kondisi-kondisi seperti itu kadangkala dalam hal pemberian pelayanan kurang optimal, tetapi kita berusaha untuk selalu hadir memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa. Sehingga dengan kondisi seperti itu mahasiswa merasa puas. Nah, kita ya menyadari bahwa pendidikan itu adalah bergerak di bidang jasa. Jasa itu adalah kata kuncinya adalah layanan. Semakin baik layanan yang kita berikan, maka semakin baik pula hasil yang diterima oleh mahasiswa. Semakin baik, maka mahasiswa akan semakin puas. Dengan kondisi seperti itu, maka kita mendapatkan impact yang baik pula di tengah-tengah masyarakat. Betul. Nah, kalau masuk ke non akademik ya, Pak, salah satunya organisasi ya. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada yang namanya organisasi BEM dan HIMA. Nah, di BEM ini apakah yang menjadi pembina atau pengarahan dari gubernur BEM-nya contohnya, apa dari Pak Dekan sendiri? Nah, begini, secara aturan statuta, jadi memang pembina dari organisasi kemahasiswaan itu adalah wakil dekan. Nah, kalau penanggung jawab itu adalah dekan. Nah, jadi memang ini yang perlu diperhatikan. Jadi koordinasi seluruh komponen-komponen mahasiswa di tingkat fakultas itu adalah wakil dekan. Saya selalu sampaikan kepada wakil dekan untuk selalu memprioritaskan kegiatan-kegiatan, tapi memang perlu kita perhatikan bahwa
Jangan membuat program sekarang, proposal masuk sekarang, tapi berproses. Iya, iya, iya. Nah, ini perlu diperhatikan. Mati atau gimana? Oke, ini yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa. Termasuk juga kegiatan-kegiatan lain. Kita di fakultas ini tidak hanya BEM dan Hima ya. Kita punya galeri investasi. Itu di bawah apa kita? Organisasi juga. Organisasi kita. Nah, dan sampai saat ini belum ada pergantian, dan saya sudah bingung juga. Mungkin Finjal bisa mewadahi untuk bangkitnya galeri investasi itu. Ya, ini juga apa Pak? Keluhan sebagai apa ya? Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Ya, silakan disampaikan. Ini di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Gubernur tidak ada yang namanya regenerasi Pak, karena 2 periode berjalan tanpa adanya kita jadi monoton jadinya, jadi tidak bisa mengambil alih bahwasanya ini apakah lanjut, apakah memang melanjutkan periodenya. Jadi kita tidak bisa bergerak Pak. Kenapa? Kita sudah koordinasi bagaimana ini kelanjutan ini. Salah satunya di Hima juga Pak. Tinggal ada niatan kemarin itu jadi ketua Hima, cuman umpan balik dari pengurus-pengurus lama itu tidak ada. Apakah mereka mau melanjutkan periode kedua atau masih melanjutkan regenerasi berikutnya? Kita yang jadi junior lah istilahnya Pak. Monoton jadinya, apa yang harus kita lakukan. Jadi jiwa-jiwa aktivis itu tidak tersampaikan karena memang mereka memegang kedudukan beberapa periode yang mereka mau. Nah, makanya saya tanya tadi Pak, apakah memang pembina atau pengarahnya dari dekan sendiri, tapi ternyata dengan wakil dekan. Nah, itulah keluhan dari kita sebagai junior Pak kepada Nah, jadi ini. Begini, saya sangat berterima kasih apa yang disampaikan oleh host ini, dan kalau bisa memang sampaikan tertulis kepada kita welcome. Cuma permasalahan tidak pernah sampai ke kita. Oh iya Pak ya. Ya, apa kondisinya? Malah saya sebagai dekan sudah menyampaikan kepada BEM dan kepada Hima untuk segera melakukan proses regenerasi, proses pemilihan. Malah mereka sudah bentuk KPUM, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Cuma permasalahannya sampai saat ini saya dengar nggak ada yang berminat untuk maju. Nah, ini kan ada miskomunikasi. Harusnya kondisi seperti itu dikomunikasikan, disampaikan, ada saluran komunikasinya. Ya, betul, Pak. Sampaikan kepada wakil dekan. Ketika tidak terkoordinasi dengan baik, sampaikan ke saya secara langsung. Tentu dengan komponen-komponen yang ada. Jangan sampai kondisi-kondisi seperti itu seolah-olah sebagai kondisi-kondisi yang tidak baik, misalkan tidak suka dengan seseorang, kita melakukan itu. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu. Dan ini sebenarnya sudah lama. Pergantian itu termasuk juga galeri investasi, itu sudah lama. Iya, betul Pak. Ya, tidak ada. Sudah saya sampaikan ke yang lain, tidak ada yang mau. Dan tidak ada yang menyampaikan ke kami. Nah, saya juga bingung, siapa yang mau saya ganti? Karena dari informasi yang saya dengar, tidak ada yang berminat untuk maju. Malah sudah pernah dibuka, nggak ada yang mau maju, sehingga ditutup lagi. Nah, kalau jabatannya priorisasinya udah habis, BEM fakultas itu dan Hima itu hanya 1 tahun. Iya, betul. Nah, harusnya regenerasi itu berjalan, karena saya melihat kondisi di mahasiswa kita, minat untuk jadi pemimpin itu yang kurang. Walaupun manajemen itu belajar kepemimpinan, belajar tentang manajemen, pengelolaan. Tapi minat untuk jadi pemimpin itu yang kurang. Kita berharap ini dari Finjal dan rekan-rekan yang ada di situ, mari gelorakan semangat jadi kepemimpinan itu. Di masa saya mahasiswa, apapun bentuk menjadi ketua itu kita embat. Kita bersama-sama. Tapi di sini enggak. Peluang untuk jadi ketua ada, tapi masalahnya yang berminat itu enggak ada. Nah, jadi gini Pak. Dari sistem organisasi yang pernah Finjal alami dan dengar-dengar sama mentor Finjal ya dari organisasi, bahwasanya hierarki, istilahnya ada 2 nih Pak, sosialisasi sama pengkaderan. Jadi pengkaderan ini dari BP 18 di kadernya BP 19, BP 19 di kadernya BP 20, BP 20 di kadernya BP 21. Nah, itu yang Finjal paham. Jadi
pengkaderan itu yang tidak ada sebenarnya Pak. Jadi mereka bukan tidak ada yang minat, tapi pengkaderan dari senior-senior sebelumnya itu tidak mengkader juniornya di bawah. Nah, sosialisasi lagi, sosialisasi di kelas, bagaimana ini perkembangan organisasi, bagaimana manfaat organisasi, bagaimana menjelaskan apa itu organisasi kepada junior-junior, tidak ada itu Pak, kaderisasi sama sosialisasi ini. Jadi itu yang kurang ke kita di organisasi itu Pak. Makanya Nah, jadi begini, ada ini yang perlu saya luruskan ya, iya Pak. menyangkut proses kaderisasi. Finjal mahasiswa, Iya. teman-teman yang lain mahasiswa enggak? Siap. Mahasiswa itu aktif dan proaktif, tidak pasif. Iya, betul Pak. Ketika Finjal dengan teman-temannya sudah menjadi mahasiswa, ada dua beban yang diemban di pundaknya. Yang pertama, agent of change. Yang kedua, social control. Agen perubahan. Iya. Dan pengawasan sosial. Nah, di situ tingkat kepeduliannya penting. Nah, jadi beda antara siswa dan mahasiswa. Siswa itu hanya mendapatkan satu item saja pengajaran, pendidikan. Kalau sudah berstatus mahasiswa, sudah 3. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Yang disebut dengan tridharma perguruan tinggi. Nah, dan mahasiswa itu bukan seperti siswa menerima. Siswa saja sekarang bukan menerima saja. Iya. Dia sudah proaktif mencari, apalagi dengan kecanggihan teknologi saat ini. Siap. Nah, jadi dia harus proaktif dan aktif. Nah, permasalahan tentang regenerasi, menurut saya regenerasi BP 2018 ke 2019 itu terlalu sedikit. Kaderisasi itu untuk banyak orang. Jadi pemimpin itu ketika saudara sudah menjadi mahasiswa, saudara berhak menjadi pemimpin di fakultas ini. Siap. Tidak harus menunggu harus semester sekian. Yang penting prasyarat. Nah, justru itu yang saya mau itu adalah bagaimana mahasiswa itu mau datang. Kalau proses kaderisasi dilakukan, itu mahasiswa manja. Siap. Ya, saya mau ini. Itu manja tuh. Mahasiswa itu nggak boleh. Saya juga tidak pernah diajarkan oleh dosen saya dulu. Proses kaderisasi nggak pernah. Malah dengan senior saya dibuang saja di tengah hutan. Setelah itu dikasih, pandai kamu untuk pergi keluar. Siap. Oh, begitu kayak gitu konsepnya Pak. Ya, kita yang mencari. Malah saya mendorong kepada mahasiswa untuk melakukan LKMM. Pelatihan kepemimpinan manajemen mahasiswa sampai saat ini belum terrealisasi. Saya mau tantang di Finjal, mau ngangkat apa itu kegiatan itu. Siapa? Dan minta kontribusi mahasiswa. Kita sebagai dosen siap sebagai narasumber, gak usah bayar. Siap Pak. Kita sebenarnya sudah merancang apa Pak? LKMM ini. Nah, cuma permasalahannya kapan dan di mana? Sudah tahun 2019 saya sampaikan. Yang terakhir itu ngangkat Albana. Sudah berapa generasi? Malah kita datangkan orang luar untuk jadi narasumber. Itu nggak bayar. Tapi permasalahannya tentu tergantung dari minat dan keinginan mahasiswa. Iya, betul Pak. Kita hanya bisa memberikan motivasi. Tidak perlu lagi seperti siswa kita dorong. Siswa saja sekarang untuk menjadi ketua OSIS itu mereka sudah mengangkat pelatihan. Nah, jangan berpuas diri aja di internal. Eksternal. Banyak organisasi di luar yang bisa saudara ikuti. Nah, dari kemampuan itu maka berbuatlah untuk kampus. Membangun potensi jaringan. Kalau saya jujur saya sampaikan, komunikasi saya dengan teman-teman mahasiswa S1 dulu masih berjalan sampai saat ini. Menarik ini soalnya Pak. Soalnya Bapak juga udah pernah berpengalaman di organisasi dari senior. Jadi kami
bukan Finjal bilang Finjal aktivis ya Pak, tapi kami yang proaktif untuk kemajuan organisasi di kampus contohnya ya. Jadi bagaimana kita menghadapi mahasiswa ini yang apatis Pak, yang bodoh amat gitu akan. Nah, begini, mahasiswa apatis itu dari zaman dulu sampai sekarang pasti ada. Dari sekian banyak mahasiswa apatis itu pasti mempunyai kepedulian, dan itu yang perlu ditarik. Konsepnya Di situ kejelian. Salah satu konsepnya adalah Finjal berteman dengan teman yang ada. Ketika dia berbicara tentang kegelisahannya terhadap kondisi yang diterima dari kondisi lingkungannya, berarti dia punya minat untuk jadi aktivis. Nah, jadi kalau saya dulu berbicara, menjadi mahasiswa itu jangan menjadi robot. Ya. Tahu nggak maksudnya robot? Tahu. Dari rumah, kampus, kafe, rumah lagi. Tahu Pak. Ya, itu robot nama itu. Jadi mahasiswa itu bukan seperti itu. Mahasiswa yang punya kepedulian. Itu yang saya sampaikan tadi. Agent of change dan social control. Dan itu sudah teremban di sini. Itu dosa sosial itu besar loh, Finjal. Iya betul Pak. Ketika Finjal melihat sesuatu ketidakbaikan, Finjal tanpa berbuat apa-apa, itu sudah dosa sosial. Kalau dosa sama orang bisa minta maaf. Iya betul Pak, betul. Tapi dosa sosial, ke siapa Finjal minta maaf? Dado. Nah, justru itu kepedulian terhadap lingkungan sosial itu penting. Siap, berarti mudah-mudahan ke depannya kita bisa Pak untuk memajukan organisasi di kampus. Yang perlu kata kuncinya, Finjal, mahasiswa itu bukan dibina, tetapi terbina. Kalau dibina itu berarti ada orang yang membawanya. Berarti itu sama kita dengan kerbau. Dicucuk hidungnya, dibawa kemana-mana. Bukan seperti itu. Mahasiswa itu perlu kebebasan berpikir. Justru itu kita ada mimbar mahasiswa. Siap Pak. Berarti terbina. Mempunyai kesadaran dalam diri bahwa Finjal itu adalah mahasiswa. Waktu menjadi mahasiswa itu hanya sebentar. Tidak lama. Pergunakanlah waktu yang sebentar itu untuk membuat yang terbaik. Sehingga ketika menghadapi, kalau saya berbicara dunia mahasiswa itu dunia maya. Dunia yang penuh angan-angan. Dunia yang sebenar itu adalah dunia ketika Finjal menamatkan perkuliahan. Disitulah keahlian Finjal selama menjadi mahasiswa dibutuhkan. Iya betul Pak, di dunia kerja. Iya, di dunia sosial masyarakat. Iya. Kalau hanya menjadi robot, bagus pun, itu banyak orang-orang hebat itu ketika di dunia kerja dia terpinggirkan. Karena dia tidak mampu beradaptasi, bersosialisasi, dan berkompetisi. Dan membangun komunikasi yang baik. Siapa? Tapi para aktivis itu tidak. Ketika dia mendapatkan sebuah kesempatan, dia bekerja, karirnya cepat moncer. Karena dia mempunyai kapabilitas, keterampilan, soft skill yang ada dalam diri itu bisa dikembangkan. Dan bangunlah itu. Waktu Finjal sekarang sudah semester 6. Ya, betul. Tinggal 1 tahun lagi. Dan itu waktu yang cepat. Dia harus terbina ya Pak. Jadi mahasiswa itu jangan dibina, tapi terbina. Dia harus terbina. Kalau terbina itu muncul kesadaran. Siap. Kalau dibina itu mahasiswa manja. Kalau saya lihat itu mahasiswa manja. Diarahkan harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Tidak. Saya menginginkan kalau ya Finjal menginginkan sesuatu perubahan, saya ingin program dari Finjal antarkan ke saya. Siap. Dan itu yang saya tunggu. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa. Ya, bukan ke depan. Ke depan itu berapa lama? Saya inginnya berapa lama? 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Kalau 1 tahun lagi, Finjal udah nggak di sini lagi. Siap Pak. Mudah-mudahan kita akan melaksanakan LKM. Berapa lama? 2 minggu Pak. Oke, saya tunggu. Siap Pak. Ini live ini. Akan melaksanakan LKM di kampus ya Pak.
Oke Pak, mungkin untuk pembahasan dari sumber daya manusia di Universitas Indonesia Padang, ya kita masuk ke apa Pak? Bagaimana kita merekrut kawan-kawan itu dari luar ya untuk masuk ke Universitas Indonesia Padang. Jadi dari jumlah mahasiswa yang diterima saat mendaftar di penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 kemarin Pak, itu berapa banyak sebenarnya itu Pak? Di khusus di Fakultas Ekonomi. Ya, kalau kita di Fakultas Ekonomi tahun kemarin kita lebih kurang mahasiswanya 170. Ya, kita terdiri atas 4 prodi ya. Nah, jadi dengan kondisi itu, seperti itu sebenarnya masih jauh dari target yang hendak kita capai. Nah, kita perlu tahu bahwa kampus swasta itu bukan hanya berkompetisi dengan sesama kampus swasta, tetapi juga berkompetisi dengan kampus negeri yang sudah PTNBH. Di Sumatera Barat ini sudah ada 2 kampus PTNBH, yaitu UNAN dan Universitas Negeri Padang. Belum lagi BLU. Nah, itu ada UIN, baik itu UIN Bambojol, UIN Bukit Tinggi, dan UIN Batu Sangkar. Belum lagi PNP, Politeknik Negeri Padang, dan yang lainnya. Nah, ini menjadi tantangan kita. Mereka menerima mahasiswa cor-coran. Nah, belum lagi mahasiswa kampus-kampus swasta lainnya. Nah, kalau menurut saya memang kita di sini untuk melakukan rekrutmen itu ada 3 aspek yang kita lihat. Yang pertama, bagaimana kompetensi dari kemampuan mahasiswa. Justru itu dari awal saya menginginkan bahwa mahasiswa itu mempunyai kompetensi yang mumpuni, sehingga dengan seperti itu memberikan informasi yang positif terhadap kampus kita. Nah, aktif organisasi intrakampus. Nah, yang kedua adalah bagaimana mahasiswa itu mempunyai kepedulian terhadap kampusnya untuk mempromosikan kepada khalayak ramai. Yang perlu tinggal ketahui dan teman-teman mahasiswa ketahui bahwa tidak hanya mahasiswa yang promosi, UI pun melakukan promosi ke pelosok-pelosok negeri. Dengan cara apa? Melibatkan mahasiswa. Ketika dia pulang kampung, dia mensosialisasikan kampusnya kepada junior-juniornya. Betul, betul. Nah, termasuk juga kampus-kampus lain. UNAN juga melakukan seperti itu, UNP juga melakukan seperti itu. Kenapa kita tidak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dosen. Dosen juga memberikan dampak positif terhadap proses rekrutmen. Karena dengan bagusnya, makin baiknya dosen diterima di tengah-tengah masyarakat, maka dengan sendirinya mahasiswa datang ke kita. Yang ketiga adalah alumni. Nah, alumni memberikan rekomendasi kepada kita. Yang kedua, memang yang perlu kita perhatikan adalah branding kita. Ya. Kampus kita perlu diperbaiki, diberikan wajah yang bagus, ya, citra yang bagus, dicat dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah hal yang menjadi perhatian. Ya, sama kita melihat sesuatu indah, baik, menarik dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menciptakan kampus yang sedap dipandang mata, sehingga calon-calon mahasiswa yang datang ke kita itu tidak pergi. Nah, ini yang perlu jadi perhatian bagi kita semua. Nah, 3 aspek plus dengan branding tadi ini perlu menjadi perhatian kita. Nah, di samping itu saya melihat bahwa dari proses pendaftaran yang paling banyak itu adalah rekomendasi dari mahasiswa. ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Mahasiswa adalah corong utama. Nah, kita berharap bahwa Pinjol dengan teman-temannya mau bersosialisasi, mau berpromosi, tidak harus datang ke tempatnya, bisa dengan media sosial yang dimilikinya. Termasuk salah satunya adalah dengan melakukan podcast ini. Nah, ini agresif. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dengan melakukan pemasaran secara umum itu. Ada yang pertama adalah buzzer. Artinya dengan buzz itu kita bagaimana membuat konten-konten yang menarik untuk dilihat oleh orang, sehingga dengan konten-konten seperti itu akan memunculkan viral. Siap. Ya, betul. Nah, sehingga dengan viralnya orang
merasa tertarik untuk berkuliah di sini. Kampus kita tidak kalah dengan kampus-kampus lainnya. Kampus kita nomor 10 terbaik di tingkat L2 Dikti wilayah 10 dari 222 perguruan tinggi yang ada di bawah naungan L2 Dikti. Dan cuma permasalahannya memang tergantung dari mahasiswanya lagi. Kita sudah berusaha secara optimal untuk mengangkat citra mahasiswa, citra kampus kita, tergantung mahasiswanya yang membantu. Ya sebenarnya kita menginginkan aware, kesadaran mahasiswa bahwa dia itu adalah bahagian dari taman siswa. Dengan menjadi bahagian dari taman siswa itu harusnya bangga menjadi bagian taman siswa. Itu yang sebenarnya yang kita harapkan. Mudah-mudahan kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh Hinjal dengan teman-teman ini dalam jam universitas ini menjadi presiden baik ke depannya. Dan perlu diperbaiki juga teknik, metode, sehingga menjadi podcast yang menarik untuk dilihat, untuk dicermati dan diikuti oleh khalayak ramai. Baik, mungkin kita di penghujung acara di pertanyaan terakhir, dari perbandingan dari tahun sebelumnya, mungkin dari tahun ini kan ada penurunan kan Pak. Jadi bagaimana pandangan Bapak tentang hal itu? Ya, jadi memang ada beberapa hal aspek yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah adanya peningkatan kampus ya. PTN menjadi PTNBH. Jadi badan hukum mereka mempunyai keleluasaan dalam rekrutmen. Nah, di samping itu juga perguruan tinggi swasta ditambah juga dengan terjadinya COVID-19, sehingga keinginan seseorang dengan kondisi perekonomiannya mereka menunda untuk pelaksanaan kuliah di taman siswa untuk pelaksanaan kuliah. Kampus tidak hanya kita saja mengalami penurunan mahasiswa. Jadi mayoritas kampus swasta itu mengalami penurunan. Ke depan kita berharap kita lagi merancang metode cara untuk melakukan promosi. Nah, kita sudah sedang merancang bagaimana peningkatan mahasiswa di Universitas Taman Siswa ini. Kita mempunyai target untuk tahun ini 700 orang. Siap. Kita punya target dengan berbagai komponen yang ada. Kita berupaya dengan cara taman siswa, ala taman siswa. Siap. Kita punya experience tentang itu dan kita akan mengoptimalkan semua potensi yang ada sehingga proses rekrutmen ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita mohon juga dukungan kepada mahasiswa. Satu orang mahasiswa, kita punya mahasiswa 1000. Ya, 1:2 saja, satu mahasiswa setengah. Ya. Untuk membawa ke sini. Nah, itu udah cukup. Berarti kita punya potensi 500 orang. Siap. Untuk mahasiswa yang ada. Dan kita bisa lihat mahasiswa-mahasiswa kita kalau kita gembleng dengan baik, termasuk Hinjal ini kan. Nah, ini menjadi potensi yang cukup bagus. Tapi saya berharap tingkatkan lagi potensinya. Siap. Jangan berpuas diri dengan potensi yang ada. Siap. Sebab bagaimanapun persaingan tuh semakin ketat. Kita adalah sekarang ini kan era bonus grafi. Generasi muda lebih banyak dibandingkan dengan generasi tua. Persaingan itu ketat. Betul. Dan kita siap memberikan yang terbaik kepada semua stakeholder yang ada. Apalagi dengan kemampuan yang kita miliki, potensi-potensi dosen yang ada, yang berlatar belakang praktisi, ada juga dari eksekutif, dan juga dari pendamping dan lain-lain sebagainya. Dengan potensi-potensi itu kita siap menggerakkan potensi yang ada untuk melakukan rekrutmen sehingga capaian-capaian yang telah menjadi target kita bisa terwujud. Nah, kita mohon juga bantuan dari mahasiswa dan alumni untuk membantu kita. Mungkin itu beberapa poin pertanyaan kita sampaikan ke Bapak. Mungkin ada pesan untuk penonton Pak atau untuk nanti mahasiswa yang akan mau ke kampus ini, atau ada pesan itu? Oke, saya mau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Kita di Taman Siswa ini ada ciri khas salamnya, itu salam dan bahagia. Ini
Ini berbeda dengan kampus lain karena itu pencirian kita di Universitas Mahasiswa Padang. Dan begitu juga kepada rekan-rekan calon mahasiswa yang ingin berkuliah, datanglah ke mahasiswa. Kita memberikan sesuatu hal yang berbeda dibandingkan dengan kampus lainnya. Jangan lihat fisiknya, tapi lihat kompetensi yang ada di dalamnya. Dan begitu juga kita mempunyai sumber daya yang mumpuni dari berbagai latar belakang untuk memberikan pencerahan kepada saudara ketika menimba ilmu di Universitas Mahasiswa Padang, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Banyak karya-karya yang sudah dihasilkan oleh para dosen kita, baik di paten, penelitian, dan lain sebagainya. Kita juga menjadi 114 universitas terbaik dalam hal penelitian. Itu di BRIN. Ya. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu, kita berharap, mari kita berkuliah di Universitas Mahasiswa Padang, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahasiswa Padang. Salam dan bahagia. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.